Tes. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, bersyukur malam hari ini kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan pada malam hari ini teman-teman, kita mau menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Boleh diisi kursi yang masih kosong di depan untuk Kakak Yohan, Kakak Angel, terlalu jauh ya, boleh maju. Kita sama-sama menyenangkan hati Tuhan malam hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami menaikkan pujian kami menaikkan penyembahan kami malam hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita malam hari ini, ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagi, katakan lagi, Bapa kami datang menyembah Engkau. Bapakku datang menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Amin Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau malam ini Tuhan Yesus. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini, ku percayakan
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. Engkau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh haleluya, haleluya Yesus, kami puji, kami sembah Tuhan, haleluya, haleluya Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur, kami tinggikan, haleluya, Yesus ajaib, haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya, Yesus Tuhan, haleluya, Yesus. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, karena kami tahu Allah yang kami sembah Allah yang besar kasih setianya, Allah yang luar biasa kuasanya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar. Biar pujian nanti dengan kasih Kristus, saudari Sinta yang akan berdoa. Kau Yesus yang selalu pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan.
Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan atas setiap kasih setiamu yang Engkau nyatakan di sepanjang kehidupan kami Tuhan, sehingga pada malam hari ini Engkau masih memberikan kami sebuah kesempatan lagi untuk kami boleh datang berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa yang di sorga, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memimpin setiap ibadah kami. Kami berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Engkau pimpin perjalanan mereka, biarlah mereka tiba di tempat ini dengan selamat dan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama Tuhan. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita tetap tinggal berdiri teman-teman. Kita bersuka cita dan bersyukur malam ini, amin. Ya, boleh salam kiri kanannya, mungkin tadi pas datang belum salaman. Ya, seberapapun kita hadir malam hari ini, kita percaya Tuhan dimuliakan atas kehadiran kita malam hari ini, dan kita mau bersuka di dalam Tuhan malam hari ini. Haleluya. bersama dengan Tuhan, amin. Haleluya, amin. Ku kan terbang tinggi di awan,
firman-Mu Tuhan kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu tiap hari, amin. Ku menantikan, beri kekuatan baru, ku kan terbang, bukan terbang, tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, amin Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Kita tetap memuji memuliakan Tuhan. Masih kuat untuk berdiri teman-teman? Amin. Kita menaikkan satu lagi pujian, kita mau katakan bahwa ajaib Kau Tuhan. Haleluya.
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Raja di atas segala raja yang kami sembah dalam hidup kami. Kami sudah menyenangkan Engkau lewat setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat malam hari ini Tuhan, kami mau kembali rindu belajar kebenaran firman-Mu untuk menjadi pengharapan dan kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
kemenangan darimu. Kami bersyukur Tuhan, sebab apa yang kami yakini bahwa kemenangan adalah pemberian yang datang daripada Tuhan. Dan kami yakin ketika kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan senantiasa melihat pertolongan dan kemenangan demi kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Bawa hati dan pikiran kami Tuhan untuk terus mau dibimbing dan diajar oleh kebenaran firman-Mu, sebab kami tahu Tuhan itulah yang menjadi pedoman membawa kami kepada kemenangan itu. Terima kasih Tuhan, ini hati dan pikiran kami siap dengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, bahkan teman-teman pelayan yang ada, kita semua boleh ada di tempat ini, amin. Kasih senyum dulu, kayaknya tegang, aduh sabar kali ya. Kasih senyum dulu. Ya. Kalau kasih senyum kan manis ya. Baik teman-teman, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik, sehat. Ya, ada masalah? Ada, always kalau masalah Maya. Tadi siang saya habis telepon sama teman saya ya. Kita sharing lah cerita gitu ya. Masalah kehidupan ini, tanya sekarang sibuk apa kerja, enggak sekarang fokus pelayanan dia bilang gitu ya, dan sebagainya. Enggak ada rencana nambah anak dia bilang. Nambah anak nambah anak mah kalau udah married kayaknya waduh gitu ya. Kalau belum punya anak ngebet banget tuh pengen punya anak, tapi kalau udah punya anak kayaknya 1 atau 2 udah cukup gitu ya. Nah teman-teman, ingin saya katakan gini, bahwa proses hidup ini itu akan selalu diperhadapkan dengan berkat, tantangan, masalah, dan bahkan ada juga janji-janji Tuhan, amin. Mungkin teman-teman hari ini ngerasa bahwa dulu waktu saya belum nikah, saya punya pikiran gini, kayak ntar kalau udah nikah enak deh. Ya, kalau galau ada yang nemenin, ya kan. Ternyata galau 2 orang dijadiin 1 gitu, tambahan hamba gitu. Tapi yang saya yakini gini teman-teman, itulah yang akhirnya membuat saya secara khusus, dan saya yakin teman-teman akan mengalami bahwa always, selalu kita akan melihat bagaimana kebaikan Tuhan itu terus menyertai hidup kita, amin. Mau sendiri, mau berdua, mau punya anak ataupun tidak punya anak, sebetulnya kalau mau dibilang masalah pasti ada masalah. Dan masalahnya adalah kita melihat itu sebagai masalah, tantangan, atau sebagai sesuatu yang mengajari kita untuk masuk kepada proses-proses kehidupan, amin. Jadi tinggal bagaimana perspektif kita melihat bagaimana hidup kita ini dibawa sama Tuhan gitu ya. Nah kemarin saya juga baca sebuah status gitu ya, sebuah podcast seorang hamba Tuhan, dia bilang begini, jodoh itu memang di tangan Tuhan ya, tapi jangan cari jodoh yang tidak mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi gini, beberapa hari dan minggu ini saya tuh merasa bahwa pernikahan itu sesuatu yang pada akhirnya harus dipikirkan begitu rupa. Karena saya melihat beberapa yang terjadi ya, saya kasihan kepada wanitanya, ya. Saya sangat kasihan sama wanita. Beberapa minggu lalu dalam ibadah rumah tangga ya, ada ibu menyaksikan. Saya langsung nangis, hancur hati saya. Kayak saya tuh kadang ngelihat pernikahan yang begitu tuh sedih sekali. Bagaimana seorang pria tidak bekerja sebagaimana mestinya. Ya. Apalagi ditambah di PPA juga saya lagi ngebahas itu sama anak-anak di kelas usia 15 tahun tentang peran dalam keluarga. Ya mau ya? Saya ingatkan berkali-kali sama mereka. Entah kenapa setelah menikah itu saya melihat bahwa itu untungnya mungkin Tuhan suruh saya menikah ya. Jadi bisa mengedukasi teman-teman yang akan menikah. Di situ kita belajar di kelas bahwa ketika satu bagian saja tidak berperan, maka keluarga itu bisa hancur. Mulainya dari mana? Mulai dari kepala, yaitu suami, pria. Kalau dia udah gak berperan, istrinya kacau.
anaknya kacau, keluarganya kacau. Tapi kalau suami takut akan Tuhan, makanya saya tiba-tiba kepikiran itu. Bahwa gini, kalau cari pria, carilah pria yang mau mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Yaitu kehendak Tuhan. Karena kalau mengerjakan kehendak Tuhan aja dia tidak mau melakukan, hati-hati, jangan-jangan cari nafkah aja nggak mau. Ya. Kerjanya laki-laki di rumah tidur, tunggu istrinya kerja cari duit, dia cuman menghambur, begitu. Makanya kenapa cari pasangan itu adalah pria yang mau mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kalau dia mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dia pasti akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya sebagai seorang suami. Ya, itu. Nah, saya masuk, kenapa saya ceritakan ini, kayak saya ingin masuk ke dalam sebuah tokoh kisah teman-temannya. Beberapa minggu lalu juga saya sempat sampaikan kebenaran firman Tuhan ini, tapi saya pengen sampaikan lagi dari perspektif yang berbeda untuk kita bisa terima sebagai seorang anak muda hari-hari ini ya. Nah, teman-teman boleh buka Alkitab kita dalam Yosua pasal yang pertama. Kita belajar dari seorang Yosua yang bagaimana dari masa mudanya, bahkan sampai dia berkeluarga, punya istri, punya anak, bahkan dalam pelayanannya. Dia punya satu kekonsistenan yang harus kita pelajari menjadi sebuah keteladanan gitu ya. Kita buka sama-sama dalam Yosua pasal yang pertama. Ayat yang ke 9. Ya. Kita baca sama-sama. Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, 2, 3. Bukankah kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, teman-teman, kita melihat bagaimana Yosua itu punya satu ketetapan di dalam hatinya bahwa dia sudah mengalami dan melihat Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Yang mengakibatkan dia punya satu pandangan yang luar biasa tentang Tuhannya. Beberapa minggu lalu saya juga katakan bahwa gini, Yosua itu mendapat legasi, warisan dari Musa, kepemimpinan yang tidak mudah, betul ya? Kita lihat bagaimana umat Israel yang begitu wow, tegar tengkuk, susah dikasih tahu, problematik ya. Itulah bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa dan Yosua. Bahkan kita tahu bahwa ketika mereka, Yosua dan Kaleb dengan 12 pengintai pernah diperintahkan untuk mengintai sebuah tanah, 10 di antara 12 itu mengatakan apa? Pesimis ya. Mengalami yang namanya kehancuran secara mental melihat tanah yang akan mereka masuki. Ya. Tapi Yosua dan Kaleb punya mental yang berbeda. Nah, kenapa mereka bisa punya mental yang berbeda itu akan kita pelajari. Dampak dari mental yang berbeda, kekuatan mental yang berbeda itu tidak terjadi secara otomatis. Tapi terjadi akibat sesuatu. Nah, mari kita lihat bahwa kekonsistenan Yosua menjadi pelajaran dan reminder buat kita hari ini. Bahwa punya ketetapan hati itu adalah bagian yang penting. Katakan ketetapan hati. Ketetapan hati itu kalau bahasa kerennya sekarang setia ya. Maka dari itu cari pasangan yang setia. Ya. Cari pasangan itu yang setia. Karena kesetiaan itu harganya mahal banget teman-teman ya. Dan kesetiaan itu adalah modal dari sebuah hubungan. Nah, kalau teman-teman baca di dalam Yosua 24 ayat yang ke-15, teman-teman akan menemukan bahwa begini. Yosua masih ada dalam satu ketetapan ya. Kalau kita baca dari pasal 1, dia punya ketetapan. Di akhir pasal ini, pasal 24, dia juga punya satu ketetapan yang tidak tergoyahkan. Teman-teman coba baca di dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat 15 demikian firman Tuhan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi apa katanya, kata Yosua, aku dan seisi rumahku
kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi pesan sedikit agak minggir dikit, pesan untuk pria-pria. Harus punya komitmen dan konsistensi bahwa aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ya. Jadi melihat sosok Yosua, itu kalau cewek-cewek hari ini harusnya wah kagum banget tuh lihat Yosua. Udah waktu dipanggil masih muda, keren, berani, setia, taat. Ini cowok-cowok ideal nih kalau hari ini, susah nyarinya. Bahkan sekarang standar cowok itu kita kayaknya agak dikit bangga gitu ya. Kemarin saya lihat di Instagram gini. Sekarang susah cari cowok yang nggak ngerokok. Katanya begitu. Bener gak sih? Kenapa kalian ngomong ya? Pede banget kalian ya. Bener gak sih cari cowok yang nggak ngerokok itu susah hari ini? Bener gak? Kalau teman-teman yang kuliah, yang SMA mungkin, yang kerja. Bener gak? Sedikit sekali cowok yang tidak merokok. Betul? Sekarang banyak cowok yang ngerokok. Dari hal-hal simpel seperti itu aja sudah sangat susah. Apalagi nge-vape. Enak ya nge-vape ya? Oh gak tahu ya karena gak pernah ya. Tapi nyoba pernah dong. Ya nyoba pasti pernah. Bahkan saya dulu waktu SMP pernah belajar. Ngerokok itu belajar loh buat saya effort. Effortnya wah parah. Saya pengen banget bisa, pengen banget. Ingat kata-kata itu, pengen banget bisa ngerokok. Tapi Tuhan gak izinkan untuk bisa ngerokok. Dan saya sampai terakhir saya coba. Akhirnya saya tuh males ngerokok hanya karena gak bisa. Ya, itu anehnya seperti itu ya. Untungnya Tuhan kasih kebodohan itu dalam diri saya. Padahal teman-teman saya itu udah ngajarin effort. Masuk dulu hisap, tahan. Baru itu gak bisa, batuk. Berkali-kali batuk dan akhirnya saya capek kalau harus batuk terus. Dan akhirnya saya berhenti putuskan untuk nggak ngerokok deh. Kayaknya bukan. Padahal kalau mau dibilang keluarga saya, ya saya kan besar di Surabaya. Koko-koko saya itu ngerokok semua. Tiap hari dia ngerokok di rumah. Bahkan saya suka curi rokoknya untuk saya belajar. Tapi tetap nggak bisa. Dan saya bersyukur bahwa saya nggak bisa ngerokok itu bukan karena saya mau atau tidak. Tapi karena Tuhan gak izinkan. Jadi saya agak bersyukur gitu ya. Nah, jadi saya gak ngerasa bangga kalau Kak Samuel gak ngerokok. Bukan karena saya gak mau. Tuhan gak izinkan karena gak bisa. Jadi hari ini kita melihat bagaimana kehidupan moralitas dan gaya hidup manusia itu mengalami kemerosotan. Maka yang tadi saya katakan nilai-nilai yang Yosua hidupi itu mengalami degradasi hari-hari ini. Susah sekali mencari orang-orang yang penuh dengan kesetiaan. Susah sekali mencari orang-orang yang punya ketetapan hati kesetiaan. Susah sekali hari-hari ini mencari orang-orang yang punya hati untuk terus berjalan dan percaya kepada Tuhan. Maka dari itu bersyukur buat teman-teman hari ini. Apalagi teman-teman cewek yang punya pacar, pasangan orang gereja ya. Bersyukur. Apalagi satu gereja ya. Tahu-tahu gitu kelihatan kan. Oh hari Minggu gitu ya. Atau mungkin ada yang belum punya bisa lihat dulu ke kiri, ke kanan, yang mana tahu nyangkut ya kan. Dan saya yakin bahwa anak-anak di sini nggak ada yang ngerokok, nggak ada yang, ya mereka semua setia lah, cukup baik ya. Saya cukup mengenal anak-anak youth di tempat ini, cukup baik setia. Yang perempuan bukan yang cowok saya bilang ya, nggak yang cowok juga ya. Dan saya sangat senang melihat teman-teman yang sudah mulai dewasa, mengambil komitmen, mengenal seorang pasangan yang tahu bahwa dia layak untuk dijadikan seorang pasangan. Kenapa? Karena itu tadi kita pelajari, hati-hati. Karena kalau kita melihat pasangan saja tidak baik, seorang pria, seorang imam tidak menjadi imam dalam keluarga seperti Yosua, keluarganya berantakan. Berantakan banget. Karena kita bicara tentang masa depan, kita bicara tentang satu tahap kehidupan yang terus kita jalani dalam kehidupan ini. Maka dari itu mari kita lihat terus bahwa Yosua ini bisa menjadi keteladanan dalam hidup kita. Bahwa di awal dalam pemilihan Tuhan, dia sebagai pengintai, ya, dia sebagai tangan kanan Musa, dia sampai akhirnya dipilih, sampai membawa bangsa Israel masuk. Dia punya satu kekonsistenan dalam dirinya, yaitu tentang ketetapan di dalam hatinya. Itu enggak gampang.
Kalau kita tetap di dalam kenyamanan itu mungkin masih oke. Setia di dalam ketidaksulitan itu gampang. Setia, baik, jujur di dalam kondisi-kondisi yang nyaman atau oke itu gampang. Tapi gimana kalau kita harus jujur, kita harus punya kesetiaan, kita harus punya ketetapan di tengah-tengah masalah ataupun orang-orang yang problematik seperti bangsa Israel. Maka dari itu, belajar melihat masalah sebagai cara Tuhan untuk mendidik kita untuk punya ketetapan hati. Amin. Nah, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan dalam pendahuluan ini, bahwa Yosua punya satu spirit, ya, bahkan kalau dibilang adalah excellent spirit, sesuatu yang berbeda dari orang kebanyakan. Maka bagaimana cara menjadi pemimpin adalah satu, punya excellent spirit yang berbeda. Kalau semua orang punya spirit, seorang pemimpin harus punya excellent spirit. Itu yang membuat Yosua berbeda. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari ketetapan hati, ya, yang Yosua alami dalam kehidupannya adalah, dan apa yang menjadi rahasia kekuatan hati dari Yosua itu adalah yang pertama, keberanian itu bukan sebatas hilangnya rasa takut, ya, tapi adanya perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, kalau baca di dalam Yosua 1 ayat 9a itu mengatakan begini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini pesan Tuhan. Jadi apa yang membuat Yosua punya ketetapan hati itu bukan karena dia gak punya rasa takut. Bukan karena rasa takutnya udah dipangkas sama Tuhan, enggak. Dia tetap punya rasa takut, dia tetap punya rasa mungkin gak mampu untuk memimpin bangsa ini. Dia punya rasa untuk sebagai manusiawi pengen keluar dari panggilan ini. Secara manusiawi dia tidak kuat menghadapi tantangan ini. Tapi apa yang membuat Yosua itu memiliki satu hal yang luar biasa dalam hidupnya adalah Yosua itu percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan di dalam hidupnya. Amin. Yosua tahu, istilahnya kalau bahasa gaulnya sekarang backingan. Yosua tahu siapa yang nge-backing dirinya. Siapa yang ada di balik kehidupannya. Makanya rasa takutnya itu bukan hilang, ada sebagai manusia. Bahkan kita pun masih punya rasa takut, ya kan. Tapi rasa takut tidak tidak berkuasa di dalam diri kita, melainkan yang berkuasa adalah perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita kalau dikasih perintah, kita dikasih sebuah legalitas dari satu organisasi yang mungkin kuat, ya. Kita nggak akan pernah punya rasa takut pasti kayak berani aja maju. Kenapa? Karena kita pegang satu surat kuasa atau perintah gitu ya. Dia pasti akan berani gitu ya. Jadi teman-teman, kenapa Yosua punya ketetapan hati? Karena dia memegang perintah Tuhan. Katakan perintah Tuhan. Tuhan mengatakan ini kepada Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hati sebanyak 3 kali di pasal ini. Ini artinya Tuhan tahu bahwa sebenarnya Yosua itu mengalami rasa gentar dan takut dalam hatinya, ya. Tapi Yosua menjadi berani, menjadi mampu ketika dia mendapat pesan Tuhan yang disampaikan berkali-kali. Kalau teman-teman baca dari ayat yang ke-6, kalau tidak salah, teman-teman akan menemukan bahwa kuatkan dan teguhkanlah. Kuatkan dan teguhkanlah. Kenapa? Karena Tuhan menyampaikan itu sangat tahu dalam kondisi Yosua pada saat itu nggak mudah memimpin bangsa Israel, nggak mudah hidup dalam tekanan dan masalah. Ya, maka dari itu terus miliki kekuatan dalam hati kita, pegang perintah Tuhan sebagai fondasi yang kuat. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari Yosua adalah dia menjaga integritas melalui firman Tuhan. Perkataan yang dipegang oleh Yosua dalam dirinya itu bukan sebatas legalitas, kekuatan kuasa, tapi punya dampak di dalam dirinya. Dampaknya apa? Dia menjaga hidupnya untuk punya integritas. Jadi kekuatan atau perintah yang dia dapat dari Tuhan itu tidak digunakan sebagai kekuatan untuk semena-mena, tahu ya? Misalnya saya hamba Tuhan nih. Saya hamba Tuhan. Ketika kuasa dipakai semena-mena, saya akan lakukan gini. Moeng, saya dengar suara Tuhan nih.
Tuhan bilang kasih handphone sama motormu sama aku malam hari ini. Ketika kita punya kuasa tapi dipakai untuk yang tidak benar, itu akan berdampak kepada hal-hal yang negatif. Tapi Yosua ketika dia mendapat perintah, dia tidak gunakan otoritasnya sebagai sesuatu yang untuk memuaskan keinginannya, enggak. Justru Yosua sadar bahwa ketika perintah, ketika firman, ketika kuasa dan otoritas menjadi bagiannya, itu berdampak kepada kehidupannya. Berdampak apa? Berdampak kepada hal-hal yang baik. Yaitu apa? Dia menjaga integritasnya. Karena dia diperintahkan, dia punya otoritas ilahi. Justru dia menjaga dirinya. Ya. Banyak sekarang orang-orang yang punya kuasa, ya, tidak menjaga dirinya dengan integritas. Ya. Maaf kata kalau teman-teman hari-hari ini lihat berita di Instagram banyak sekali ya di pesantren-pesantren gitu. Yang melakukan siapa? Santri. Siapa Nobri? Pemimpinnya, betul ya. Ketika otoritas tidak digunakan untuk hal yang baik, mereka melakukan untuk keinginannya. Justru sebaliknya hari ini kita belajar kalau firman itu sampai dalam diri kita. Justru firman itu harusnya membawa kita hidup di dalam kebenaran. Itu mengingatkan saya juga sebagai seorang pemimpin. Ya. Jadi pemimpin hari ini nggak gampang teman-teman. Saya waktu ke Surabaya kemarin saya dengar satu berita yang membagongkan buat saya. Dan berita ini wow. Saya hampir nggak percaya. Beritanya adalah gini, ada teman saya. Dia udah lama nikah nggak punya anak. Udah lama nikah nggak punya anak. Di situ saya langsung kayak hari ini teman-teman, menjaga integritas itu bukan satu hal yang gampang, betul nggak? Hari ini nggak gampang menjaga itu. Dan saya akhirnya menyadari bahwa ada di zaman ini jadi hamba Tuhan itu emang nggak mudah. Tapi saya mau belajar untuk melihat firman itu sebagai kekuatan untuk diri saya. Bukan karena saya nggak bisa melakukan, saya sering bilang gini kan. Kita ini manusia yang udah ditebus sama Tuhan, bukan tidak bisa melakukan dosa, bisa. Nofri bisa nggak bikin dosa hari ini? Saya bisa bikin dosa hari ini. Tapi apa yang membuat kita tidak mau melakukan adalah kita tahu bahwa anugerah itu udah dikasih sama kita. Dan itu menjadi batas untuk melindungi kita. Makanya saya sering katakan bahwa firman anugerah Tuhan itu batas perlindungan, bukan penjara. Kalau buat orang-orang yang akhirnya merasa bahwa firman Tuhan itu penjara, mereka akan ngerasa nggak nyaman dengan firman. Tapi bayangkan kalau firman Tuhan itu adalah perlindungan. Contoh, misalnya di sekitar kita sedang ada wabah, ya, sedang ada wabah yang mematikan. Tempat yang paling aman adalah di sini. Kira-kira menurut teman-teman ketika teman-teman disuruh tinggal di tempat ini nggak boleh keluar, apakah itu penjara? Bukan. Justru ini adalah tempat perlindungan, betul? Karena di luar dari ini teman-teman bisa mati kena wabah. Maka dari itu mari melihat firman Tuhan tidak lagi sebagai sebuah tuntutan. Tapi sebuah tempat perlindungan buat kita. Dan saya sering katakan, saya tidak nakal itu bukan karena saya tidak mau. Tapi karena saya sadar bahwa anugerah Tuhan itu lebih daripada itu. Buat teman-teman juga, kenapa teman-teman gak nakal? Teman-teman tidak hidup di dalam dunia malam, seks bebas dan lain sebagainya. Karena saya yakin teman-teman tahu bahwa hidup kita itu karena anugerah Tuhan.
Buat apa kita harus sampai ke sana? Toh itu juga bukan satu hal yang benar gitu loh. Bukan satu hal yang baik gitu ya. Jadi kita tahu firman menjadikan kita memiliki batas dalam hidup kita. Yosua melihat bahwa firman itu menjadi batas dalam dirinya. Sehingga dia punya integritas, tidak melewati batas apa yang sudah Tuhan tetapkan. Orang yang berintegritas adalah orang yang tidak melewati batas yang sudah ditetapkan. Itu orang yang berintegritas. Nah, yang ketiga, yang terakhir teman-teman. Apa yang membuat Yosua mampu punya ketetapan sampai akhir kehidupannya adalah karena Yosua tahu ada penyertaan yang luar biasa dari Tuhan. Yosua 1 ayat 9b mengatakan begini, jangan kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Ini adalah istilahnya booster, penyemangat gitu ya. Nah tadi saya coba lihat apa arti dari kecut dan tawar hati ini ya. Arti kecut dan tawar hati ini teman-teman adalah arti dari kata kecut ya, itu memiliki arti ya, gemetar karena ketakutan yang hebat atau terkejut atau merasa ciut ya, melihat sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Itu. Makna bagi Yosua, Yosua sedang melihat tembok Yeriko yang tebal, bangsa Israel yang suka mengeluh, musuh-musuh yang lebih daripada mereka. Itu adalah salah satu hal yang membuat kita ciut. Nah, hari-hari ini teman-teman bisa renungkan apa hal-hal yang membuat kita ciut secara iman hari-hari ini. Ya. Maka itu perlu dikonter, harus dilawan. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita mengalami kecut, kalau kita mengalami rasa takut, intimidasi bahasa mudahnya. Apa yang membuat hari-hari ini kita merasa terintimidasi? Ya, akhirnya buat kita kalah untuk hidup di dalam kebenaran. Itu perlu dilawan, perlu dikonter. Ya. Maka dari itu teman-teman jangan sampai ada di satu fase kecut. Karena kecut itu mengakibatkan tawar hati. Jadi tidak langsung tawar hati. Prosesnya adalah kecut dulu. Nah, ketika sering kecut, ketika sering takut, ketika sering overthinking lain sebagainya tentang masalah hidup. Akhirnya dia menjadi tawar hati. Nah arti dari kata tawar hati itu artinya pecah menjadi berkeping-keping, hancur. Jadi sebelum hati kita hancur berkeping-keping dan susah untuk dikembalikan. Maka ketika kita sadar bahwa ada kekecutan di dalam diri kita yang membuat kita takut, kita harus counter itu dengan firman. Amin. Jangan malah diikutin kecutnya. Ketakutan, kekhawatiran itu jangan disimpan, tapi dilawan dengan firman. Jangan sampai intimidasi kekecutan tadi menjadikan kita itu hancur berkeping-keping. Bayangkan kalau hati, mental, jiwa kita hancur berkeping-keping, apa obatnya? Bahkan konsultasi ke psikolog aja nggak bisa 1-2 kali kalau udah hancur banget jiwanya. Bahkan obat pun nggak bisa nolong. Karena apa? Udah hancur berkeping-keping. Maka dari itu firman Tuhan mengingatkan kita. Yosua tidak sampai kepada tawar hati walaupun melihat kondisi dalam sekelilingnya yang tidak kondusif bahkan. Nah pesannya buat kita apa teman-teman? Untuk kita bisa implementasikan sebagai anak-anak youth di tempat ini. Bahwa gini. Lawanlah segala rasa takut, overthinking, hal-hal yang tidak pasti dalam hidupmu. Rasa takut ya, masa depan dan lain sebagainya. Dengan janji Tuhan. Makanya anak-anak muda itu sering banget didengarkan dengan kata Yeremia 29 ayat 11 betul ya. Bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Untuk Israel yang istilahnya belangsak, kurang ajar. Tuhan punya rancangan yang baik loh. Ya. Waktu dia dibuang di Babel itu kan dalam kondisi kurang ajar tuh mereka tuh. Tapi di Yeremia dia masih ngomong ngasih harapan tuh sama orang kayak gitu. Jadi pastikan bahwa seburuk, serusak, sesakit apapun kita hari ini. Lihat bahwa Tuhan akan sanggup terus kasih harapan buat kita. Amin. Pegang janji itu. Teman-teman yang mulai kehilangan harapan jangan sampai hancur hati dan mentalmu, jiwamu. Tapi terus pegang kebenaran firman Tuhan. Jangan mau ditaklukkan oleh pikiran-pikiran duniawi ya. Jangan mau ditaklukkan sama pikiran kita. Tapi kita mau ditaklukkan oleh kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang selanjutnya adalah
Bicara tentang integritas, sebagai anak muda kita harus berani beda karena kita punya prinsip kerajaan Allah. Amin. Apa yang membuat Yosua punya integritas tadi adalah karena dia punya berani untuk tampil beda. Tampil beda itu memang satu hal yang tidak menyenangkan. Zaman saya SMA, bentuk tampil beda saya adalah Sabtu nggak jalan, Minggu nggak jalan. Kenapa? Satu, karena anak pendeta. Kedua, nggak punya pacar memang. Ya. Ketiga, nggak mungkin ninggalin ibadah. Resiko jadi anak pendeta. Gitu. Buat saya kadang di masa itu menyebalkan. Jujur itu menyebalkan banget. Kenapa sih nggak bisa keluar? Kenapa sih nggak bisa hangout? Kenapa sih? Dengan tuntutan itu gitu ya. Dan saya rasa bahwa hari ini saya sadar bahwa itu adalah cara saya tampil beda sama dunia. Dan saya sadari bahwa gini. Mungkin kalau saya lebih banyak waktu itu meninggalkan ibadah, persekutuan, mengabaikan Tuhan. Saya sangat yakin. Saya nggak akan berdiri di tempat ini sebagai seorang hamba Tuhan. Saya sangat yakin itu. Tapi untungnya Tuhan itu baik. Dari kecil saya itu dididik untuk cinta sama Tuhan. Awalnya dia rajin ibadah karena dipaksa. Kalau nggak ibadah ada konsekuensinya. Tapi saya sadar hari ini bahwa yang membuat saya berdiri hari ini adalah ketika saya menyadari bahwa itu hasil didikan dari orang-orang yang saya kasihi. Bahkan kemarin waktu oma saya meninggal ya, saya update sebuah status di Facebook, saya katakan begini. Terima kasih untuk keteladanan, karena saya dapat keteladanan tentang ibadah. Ya, itu memang dari nenek saya, dari oma saya. Ya. Dia akan sangat marah kalau saya nggak ibadah. Entah ibadah Sabtu ataupun ibadah Minggu, dia sangat marah. Ya. Dulu saya masih nggak ngerti, tapi hari ini saya baru tahu bahwa itu cara dia menjaga saya. Dan di status saya katakan begini, orang kami manggilnya emak ya, emak terima kasih buat keteladanan. Saya tulis di status saya bahwa hari ini saya bangga mengatakan bahwa saya adalah satu-satunya cucu emak yang jadi hamba Tuhan hari ini. Saya sangat bangga dengan itu. Kenapa? Karena saya sangat tahu bahwa keteladanan yang dia berikan kepada kami, secara khusus kepada saya, adalah satu keteladanan yang memang akan membawa saya ke tempat ini hari ini. Makanya kenapa kadang ketika ada masa beban yang berat, kadang saya tuh punya pikiran, Tuhan kayaknya aku gak mau jadi hamba Tuhan deh. Ya. Terlalu berat jadi hamba Tuhan itu. Kayak ikan di akuarium. Dari atas kelihatan, kanan kiri kelihatan gitu ya. Kadang hidup kita dinilai begitu. Seperti itu, tapi saya akhirnya menyadari bahwa hal-hal seperti itu yang menguatkan saya untuk tetap terus punya ketetapan hati. Amin. Teman-teman dimanapun teman-teman berada, ketetapan hati itu bicara tentang kesetiaan kepada Tuhan. Ya, teman-teman punya problem apapun, bahkan ada di lingkungan yang problematik pun ya, milikilah ketetapan hati itu ya. Apalagi di dunia kerja, benar ya. Dunia kerja itu dunia yang paling problematik buat saya. Ketemu orang-orang yang gak sefrekuensi tapi punya serasa-rasa punya kuasa gitu ya. Paling kita sama, itu problematik. Tapi teman-teman, saya sangat yakin dan percaya bahwa kadang dunia memaksa kita untuk tidak punya ketetapan hati supaya kita kehilangan integritas. Tapi firman Tuhan akan terus membawa kita untuk kita punya integritas dan ketetapan hati. Amin. Jadi terus cari Tuhan, terus utamakan Tuhan, saya yakin dan percaya. Janji Tuhan akan terus menolong kehidupan kita. Mari pemain musik maju ke depan. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua